Diana. Di sini kami melakukan kegiatan PLT 1 di SMA Negeri 1 Ambalawi, tepatnya di Desa Nipah, Kecamatan Ambalawi. Jadi, ikuti kegiatan kami selama 10 hari ke depan. Let's go! Itu mau bertanya dulu tentang penjelasan visi dan misi di sekolah kita. Ya, kalian kan alumni sini ya? Iya. Visi misi sekolah. Ya, visinya itu kita sekolah ingin membuat siswa-siswa keluaran dari SMA 1 Ambalawi itu punya kemampuan untuk mau bersaing di dunia ilmu pengetahuan, kemudian dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi dikembangkan tek sama impaknya. Ya, kemampuan bersaing di bidang ilmu pengetahuan, jadi dilandasi dengan impact. Itu visinya. Ya, kalau misi ya hal-hal yang dikerjakan untuk menunjang visi ya banyak. Di antaranya paling penting adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi di kelas itu betul-betul kita bina untuk bagaimana bisa memberikan pembelajaran berkualitas kelas. Itu yang menurut visi-visi. Saya sebagai juga mengurus manajemen yang berkaitan dengan kurikulum. Itu aja. Bapak yang lanjut pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu langsung saja. Apakah manajemen yang dijalani di sekolah ini? Manajemen ya apa ya, memang di sekolah itu ada instruksi untuk kalau manajemen itu dia berbasis sekolah, artinya semua tanggung jawab itu diemban oleh kepala sekolah. Kemudian ada bagian-bagian tertentu yang dimintai bantuan untuk membantu kepala sekolah. Ada yang dari kurikulum, kemudian ada yang dari kesiswaan, ada yang dari sarana di masyarakat. Nah, kemudian dari masing-masing bidang ini mendapatkan instruksi langsung dari kepala sekolah. Kemudian wakil-wakil kepala sekolah ini menjalankan apa yang berinstruksi dan melaporkannya setiap selesai kegiatan. Itu mungkin
manajemen di sekolah ini dilakukan apakah manajemen di sekolah ini dilakukan dengan baik, Pak? Ada beberapa kendala misalnya. Pada umumnya sekitar 80% berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa kendala itu terkait dengan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem online begitu. Dan disediakan jaringan yang juga tidak maksimal, kemudian sarana fasilitas yang kurang. Jadi hal-hal yang terkait dengan manajemen yang berkaitan dengan sistem informasi sekolah itu masih belum ada. Di sini kami hari terakhir melaksanakan observasi di SMA Negeri 1. Di sini kami melanjutkan wawancara dengan guru yang ada di SMA Negeri 1. Pertanyaan pertama, berkenaan dengan kurikulum, kita tahu bahwa saat ini hampir semua sekolah menerapkan K13 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Menurut Bapak, antara KTSP dan K13, adakah perbedaan yang sangat terlihat? Lalu, kesulitan apa saja yang Bapak alami dalam menerapkan K13 pada mata pelajaran Bapak, khususnya mengenai silabus dan RPP? Yang susah ya. Iya, yang jelas kalau adanya perubahan, jelas ada yang berubah. Entah itu apa, yang jelas kalau ada perubahan, jelas ada yang berubah. Sebelumnya itu sebelumnya KTSP juga, sebelumnya itu KTSP, kemudian K13 itu juga KTSP juga, cuman apa namanya, maksudnya KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, artinya K13 juga sebenarnya KTSP juga, karena yang membuatnya adalah satuan pendidikan. Hanya saja ada sedikit perubahan pada penempatan itu dari sisi proses pembelajaran, kemudian di sisi kurikulumnya sendiri, kemudian ada proses penilaian, standarisasi, satu lagi kompetensi jurusan, ada 3. Ya sebenarnya tidak ada perubahan yang lain di situ, hanya saja lebih mengkerucut. Kalau di kurikulum 2013 itu betul-betul mengkerucut kepada 3 ranah kemampuan siswa yang kita mau bina. Ranah sikapnya, pengetahuannya, sama keterampilannya itu betul-betul dikerucutkan di K13, entah itu pada saat proses pembelajarannya, kemudian proses penilaiannya, sama apa namanya isi kurikulum. Jadi perubahannya hanya pada 4 item. Yang di kurikulum itu apa namanya, di sekolah itu ada 8 standar, ada standar isi, standar proses, standar pengelolaan dan seterusnya. Yang dari 8 standar itu perbedaan yang signifikan itu ada di 4 standar: isi, proses, standar publikasi, sama standar penelitian. Itu harus diubah. Kemudian kendala ya yang jelas untuk perubahan dari atas pemerintah, ya jelas untuk tombaknya itu adalah guru. Bagaimana program pemerintah itu dipahami oleh guru-guru yang ada di sekolah. Ya mungkin karena ini sosialisasi tentang aktivitas, ini banyak guru-guru yang tidak tahu banyak tentang masalah itu perubahan prosesnya, kemudian prosedur penilaiannya. Ya, tapi kendala-kendala itu tetap sekolah mengadakan setiap semester itu ada musyawarah di rumah pelajaran. Itu kendalanya hanya teknik guru bagaimana mengolah K13 itu sesuai harapan yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum kami wawancara, bisa Bapak perkenalkan diri dulu sebentar. Ya, nama saya Hamdan. Ya, tempat tanggal lahir di MIPA 12 Desember 1979. Alhamdulillah sebagai salah satu guru honor di SMA 1 Ambalawi, kemudian dipercaya menjadi Wakasek Sarana dan Prasarana beberapa waktu yang lalu, belum satu bulan, mulai bulan Maret April, 2 bulan lebih, untuk membantu kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Ambalawi tahun pelajaran 2021-2022 akan datang. Baik Pak, langsung saja. Pertanyaan pertama langsung ya Pak. Yeah. Sarana dan prasarana apa saja yang sudah ada di sekolah ini Pak? Dan yang belum ada? Kalau ruang kantor sudah ada, ruangan Wakasek, ruang kepala sekolah, kemudian ruang guru di sini yang kita pakai sementara, kemudian ruang BK, kemudian ruang perpustakaan sudah ada, ruangan kelas itu ada 17 ruangan, kemudian aula sementara kita pakai 2 ruang yang tidak terpakai untuk kelas, jadi kita pakai untuk aula sementara, kemudian musola baru kita bangun beberapa bulan yang lalu, selesainya awal tahun ajaran ini. Kemudian laboratorium, lab komputer, kemudian lab kimia, itu baru kimia yang ada, sementara lab biologi, kemudian lab fisika, dan lab bahasa itu yang belum ada. Kemudian sarana prasarana olahraga baru ada lapangan voli, sementara lapangan basket belum ada. Kemudian termasuk lapangan sarana olahraga lainnya. Kemarin ada untuk senam, papan perlengkapan senam seperti matras dan sebagainya ada, tapi ya namanya barang yang cepat rusak, sekarang dalam kondisi rusak. Saya di sini sebagai guru BK, bimbingan dan konseling. Saya di sini biasanya kinerja saya di sini ya lepas daripada aturan di sekolah sesuai dengan guru BK di sini, dan juga saya di sini tidak terlepas daripada pembinaan
Jadi karena juga tentu sekali ya saya di sini untuk memberikan siraman rohani juga terkait dengan pendidikan. Itu profesi saya di sini. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan pertama, di sini apakah sudah ada ruang khusus BK Pak? Ada ruang khusus BK untuk membimbing siswa kelas khusus ketika ada siswa yang bermasalah. Bagaimana sih Pak tugas guru BK dalam mendisiplinkan murid yang kurang disiplin? Ya, kami ketika ada siswa yang kurang disiplin, artinya yang siswa yang melanggar aturan di sekolah ya, kita sebagai guru BK panggil siswa itu di dalam ruangan BK. Kita memberikan siraman rohani juga di sana ruangan BK. Dan kita bertanya kaitan dengan kurang kedisiplinnya itu seperti apa dan juga apa sebabnya. Kita tanya perlahan dengan siswa itu. Selanjutnya Pak, kinerja guru BK yang sekarang menurut Bapak apakah sudah yang terbaik? Kalau menurut kami sebagai guru BK ya, tentu sekali ya selalu ya baik menurut kami ya kinerja kami, karena kami selalu memantau siswa. Ketika ada siswa yang melanggar aturan pada umumnya, kita langsung bertindak. Misalnya yang biasanya dilakukan oleh siswa itu apa sih maksudnya apa? Yang biasa dilakukan kesalahannya itu? Biasanya yang dilakukan kesalahan siswa itu pertama melanggar aturan, yang sering mengeluarkan baju dan juga terlambat datang, dan kadang-kadang siswa itu yang berkeluh. Sanksinya itu gimana Pak? Sanksinya kita kalau memang mereka itu melakukan berturut-turut 3 kali, 1-2 kali kita yang memberikan siraman rohani istilahnya seperti itu, memberikan masukan. Kalau dia melakukan berturut-turut 3 kali, kami memberikan sanksi yang pertama kita membersihkan WC dan sekitar lingkungan sekolah. Apakah ada masalah yang sampai sekarang ini belum diselesaikan? Alhamdulillah kalau masalah siswa itu kita sudah selesaikan semua. Ketika ada siswa yang bermasalah ya yang serius, kita langsung panggil orang tuanya, kedua orang tuanya, supaya kita bisa damai terhadap siswa agar siswa itu tidak bermusuhan kembali. Artinya siswa itu bisa akur kembali seperti adik kakak di sekolah. Ada dari rekan saya apakah ada? Silakan, nggak apa-apa. Oh, lagi.